Manusia ini dijadikan khalifah, tidak Allah jadikan seperti misalnya hewan yang sama, macan mirip semuanya sama, semuanya perilakunya. Gajah sama semuanya perilakunya. Kalau manusia ini sebagai khalifah di muka bumi ini memang harus beda-beda seperti itu. Ya, ada perbedaannya maksudnya seperti itu adalah bakat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala. Amma ba'du. Para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, rahmat-Nya, taufik serta hidayah-Nya kepada kita. Terutama sekali nikmatul iman wal Islam, dan juga taufik dan nikmat bagaimana kita masih dapat diberikan kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan ini. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tujuan daripada ibadah puasa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita selama 1 bulan. Tujuannya tidak lain adalah agar supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian ketakwaan ini tentunya Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar senantiasa kita jaga, senantiasa kita pelihara konsistensinya sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah 102, surah Al-Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang bertakwa, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan muslim. Insyaallah kita akan baca dan renungi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ini, terutama sekali dalam konteks bagaimana kita menjaga
keimanan kita, keislaman kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kematian kita, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita akan baca surah Al-Imran ini ayat 102 sampai insyaallah nanti sampai ayat 108 ya. Mudah-mudahan bisa dijelaskan atau direnungi semuanya. Sebagaimana biasa, marilah kita awali dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah Allah Subhanahu wa taala membuka hati-hati kita di dalam memahami firman-firman-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati-hati kita dari segala kotoran syirik, kibir, riya, hasud, su'udzon, ghurur dan berbagai penyakit hati lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala kesalahan dan dosa kita, kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, para guru kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita, juga saudara-saudara kita kaum mukminin wal mukminat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin di Iran yang sedang berjuang menentang kezaliman dari orang-orang Zionis, Yahudi maupun Amerika. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan musuh-musuh mereka, menolak kejahatan mereka dan orang-orang yang membantu mereka. Ala hadhihi an-niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون
وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini mengingatkan orang-orang yang beriman agar supaya mereka benar-benar bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Sebagian orang, apa mampu kita mengatakan bertakwa dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Ada yang mengatakan lagi para ulama, oh ayat ini dihapus, dinasikh dengan firman Allah, ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian sesuai dengan kesanggupan kalian, sesuai dengan kemampuan kalian. Sebenarnya kedua ayat ini tidak saling menasikh, tidak saling menghapuskan. Bahkan setiap ayat-ayat Quran itu saling menerangkan satu sama lain, saling melengkapi satu sama lain. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa. Kemudian Allah kasih penjelasan di ayat yang lain, ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kesanggupan kalian. Ini artinya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa kepadanya dengan sebenar-benarnya ketakwaan sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Karena Allah tahu setiap kita ini berbeda-beda. Ya. Setiap kita ini juga profesinya macam-macam. Gak mungkin disamakan seorang petani yang sederhana ketakwaannya dengan seorang yang alim, ulama besar misalnya, atau dengan seorang pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda-beda sesuai kemampuan masing-masing. Ketika seorang misalnya dia sebagai seorang yang awam, yang bekerja misalnya sebagai pegawai kah, atau ya sebagai pedagang kah, maka dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertakwa dengan sebenar-benarnya ketakwaan sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan kemampuannya, seperti itu. Setiap orang memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Tidak mesti ya, misalnya seorang pejabat disamakan cara bertakwanya dengan seorang dai yang senantiasa waktunya ya
bisa di masjid, ya, di arena dakwah. Kalau seorang pejabat misalnya, ketika dia bertakwa dengan menjalankan amanah yang diberikan kepadanya, kemudian melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan seperti salat, puasa, zakat, itu dia telah menjalankan ketakwaannya dengan sebenarnya sesuai dengan fungsi dan kapasitasnya seperti itu. Ini yang dimaksud ittaqullaha haqqa tuqatih, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan penjelasan lagi, ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian sesuai dengan kesanggupan kalian. Intinya dari ayat ini 102, ya, ayat 102 dari surah Al-Imran, Allah ingatkan lagi, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslim. Tentang bagaimana ciri bertakwa, ya, ini diterangkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 maupun surah Al-Baqarah ayat 177, ya, yang sering juga kita terangkan, dan juga dalam surah Al-Imran 133 sampai 135, ya. Kemudian Allah ingatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Ini Allah mengingatkan agar supaya keimanan kita, keislaman kita, dan ketakwaan kita dijaga sampai akhir hayat kita. Di akhir hayat itu tetap kita menjaga keislaman kita, menjaga keimanan kita, dan menjaga ketakwaan kita. Karena ada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yub'atsul mar'u ala ma mata alaih, yamutul mar'u ala ma asha alaihi, wa yub'atsul mar'u ala ma mata alaih. Seorang manusia itu akan wafat sesuai dengan apa yang dia jalani dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi kalau kita, ya, ini Allah perintahkan kita agar supaya meninggal dalam keadaan muslim. Untuk bisa meninggal dalam keadaan muslim, dalam bertakwa kepada Allah, hendaknya kita jalani kehidupan sebagai seorang muslim dan sebagai seorang yang bertakwa terus dawam, ya, sampai akhir hayat kita. Karena Rasulullah katakan nanti orang itu meninggal sesuai dengan kebiasaan apa yang sebelumnya dia lakukan. Kalau dia terbiasa, ya, melakukan kemaksiatan, biasanya ditutup akhir hayatnya seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Yamutul mar'u ala ma asya alaihi wa yub'atsul mar'u ala ma mata alaihi. Kemudian seorang nanti akan dibangkitkan, ya, sesuai pada saat dia matinya dalam keadaan apa. Matinya dalam keadaan muslim, nanti dia akan dibangkitkan juga dalam keadaan muslim. Oleh karena itulah di sini Allah mengingatkan, jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Wala tamutunna, jangan sekali-kali kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslim. Maksudnya agar supaya nanti kita dibangkitkan juga, ya, sebagai seorang yang muslim. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana, ya, kok Allah Subhanahu wa taala mengingatkan seperti ini, ya, mengingatkan kaum mukminin, ya. Ini ayat memanggilnya, disuruhkan kepada orang-orang yang sudah beriman, ya, agar supaya mereka jangan meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Kenapa sebabnya? Sebab ada hal-hal yang membuat seorang itu bisa menjadi kafir tanpa dia sadari. Yaitu ketika seorang bertikai, kaum muslimin berpecah belah,
saling bunuh satu sama lain. Nah, sebenarnya itu mereka sedang kembali kepada kekafiran. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan oleh karena itu di ayat berikutnya agar supaya kalian benar-benar bisa mati dalam keadaan muslim, yaitu caranya apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Tali Allah ini maksudnya apa? Tali Allah adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Quran, kata Rasulullah, hablullahil matin. Al-Quran ini adalah tali Allah yang sangat kuat. Tali yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Al-Quran. Dan juga tali yang menghubungkan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Karena kalau kita mau tahu bagaimana akhlak Nabi, bagaimana perilaku Nabi, bagaimana bimbingan Nabi, anjuran-anjuran Nabi, petunjuk-petunjuk Nabi, semuanya ada di dalam Al-Quran. Karena Nabi Muhammad SAW tidak mungkin menyalahi Al-Quran. Tidak mungkin petunjuknya, perintahnya bertentangan dengan Al-Quran. Oleh karena itu ini adalah al-hablullahil matin. Ini adalah tali Allah yang sangat kuat. Terkadang orang mendapatkan riwayat-riwayat dari Nabi kita Muhammad SAW. Ya, secara sanad katanya ini sahih, ya. Tapi secara matannya bertentangan dengan Al-Quran. Maka itu nggak mungkin itu adalah dari Nabi kita Muhammad SAW. Karena Rasulullah SAW tidak mungkin berbicara, tidak mungkin mengatakan sesuatu, tidak mungkin berperilaku yang bertentangan dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran ini bagikan tali yang sangat kuat, yang menghubungkan kita dengan Allah dan yang menghubungkan kita dengan Rasulullah. Oleh karena itu, dengan tali ini kita bisa mengukur mana yang masih lurus, masih benar, mana yang menyimpang. Seperti seorang pekerja bangunan, kalau dia nyusun bata, bikin tembok misalnya, untuk bisa lurus dari satu titik sampai titik terakhir, misalnya jauhnya berapa meter, 140 meter, dia harus kasih tambang atau kasih tali atau benang antara titik yang pertama dengan titik akhir. Supaya tujuannya apa? Supaya ketika dia bikin nyusun bata tidak menyimpang. Tapi kalau dia nggak pakai tali tadi, awalnya sih lurus, tapi kemudian menyimpang sedikit, sampai terakhirnya menyimpangannya banyak. Itulah gambaran bagaimana ya, kalau tanpa tali tadi kita bisa saja menyimpang. Ya, oh menyimpang ini adalah ini ucapan Rasulullah, ini ucapan sahabat, padahal itu bukan, karena kita tidak mengacunya tadi kepada garis, yaitu yang Allah Subhanahu wa taala tentukan, yaitu Al-Qur'anul Karim, yang Allah katakan di sini bihablillah wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya. Wala tafarraqu, janganlah kalian saling bercerai-berai. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, agar supaya kita senantiasa bersatu, ya, di dalam iman dan Islam dan di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah ingatkan, kenapa Allah ingatkan jangan kalian bercerai-berai?
Allah ingatkan, wadhkuru, ingatlah ni'matallahi alaikum idh kuntum a'daan. Ingatlah akan nikmat Allah atas kalian, idh kuntum a'daan, tatkala dulu kalian saling bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Lalu Allah satukan di antara hati kalian sehingga kalian menjadi dengan nikmat Allah tersebut ya bersaudara. Maksudnya apa? Dahulu kalian saling bermusuhan. Ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ya kepada kaum muslimin, terutama sekali ya, kaum Ansar, di mana dulu kaum Ansar ini terdiri dari dua kabilah besar, kabilah Aus dan Khazraj. Kabilah Aus dan Khazraj sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ini surah Al-Imran turun di Madinah ya, surah Madaniyah ini. Sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, mereka itu senantiasa bermusuhan, senantiasa berperang satu sama lain. Sudah 40 tahun berperang terus. Ya. Nggak pernah akur. Kemudian setelah Rasulullah hijrah ke Madinah dan mereka kemudian masuk dalam Islam, Rasulullah persaudarakan di antara mereka. Mereka kemudian bersatu, yang asalnya bermusuhan, Allah satukan hati mereka. Mereka saat disatukan oleh Allah ya dengan berpedoman kepada Al-Qur'anul Karim yang Allah katakan innamal mu'minuna ikhwatun, sungguhnya kaum mukminin itu bersaudara. Jadi fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kemudian Allah gambarkan permusuhan mereka dahulu itu sama seperti mereka seolah-olah berada di dalam jurang api neraka. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Dahulunya kalian sudah berada di jurang api neraka. Fa anqadhakum minha, lalu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kalian daripadanya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikian Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kalian agar supaya kalian mendapatkan petunjuk. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala ingatkan, asalnya mereka itu dulu bermusuhan dan kondisi mereka itu seolah-olah mereka sudah berada di jurang api neraka. Kalau mereka mati pada saat itu dalam keadaan permusuhan, berarti mereka mati dalam keadaan kafir dan mereka akan tetap berada di neraka. Lalu Allah selamatkan ya mereka masuk dalam Islam. Ya, mereka bersatu ya, dan akur satu sama lain. Kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala ingatkan seperti ini? Karena ketika Rasulullah SAW sudah hijrah di Madinah, kaum muslimin yang dulunya asalnya bermusuh-musuhan satu sama lain antara Aus dan Khazraj, akur semuanya. Hal inilah yang membuat orang-orang Yahudi di Madinah merasa mereka tidak mendapatkan keuntungan. Karena orang-orang Yahudi ini ketika kaum Aus maupun Khazraj saling bertikai, berperang satu sama lain, yang menyuplai logistiknya adalah orang-orang Yahudi. Masing-masing kelompok ini antara Aus dan Khazraj masing-masing ada pendukungnya dari orang Yahudi. Ya, karena di sana di Madinah itu ada Yahudi Bani Quraidah, ada Yahudi Bani Qainuqa, itu saling-saling mereka enggak mendukung semuanya, enggak. Jadi satu kelompok Yahudi mendukung Aus, satu kelompok Yahudi lagi mendukung Khazraj. Nah, masing-masing ketika orang atau kaum Aus ini memerlukan persenjataan, ya, orang Yahudi memberikan
persenjataan itu ya tidak gratis, ya dijual ke mereka. Ketika nggak punya uang, nggak punya duit, ya dibeli persenjataan itu dengan kebunnya, dengan tanahnya, sehingga orang-orang Yahudi terus berkembang di Madinah. Ya, mereka menarik keuntungan dari kekayaan penduduk asli, ya, dari kota Madinah tersebut. Nah, baik dari Bani Quraidzahnya atau Bani Qainuqanya, masing-masing itu mendapatkan keuntungan dengan peperangan tersebut. Ketika kaum muslimin bersatu antara Aus dan Khazraj ini kemudian menjadi muslim dan mereka bersatu, tidak lagi ada peperangan, tentu pendapatan mereka terhenti ini. Orang-orang Yahudi yang biasa mendapatkan keuntungan dari pertikaian antara kaum muslimin, terhenti keuntungannya. Nah, oleh karena itu mereka berusaha bagaimana caranya agar supaya peperangan ini berkobar kembali. Dikasakusuk, dibujuk, dihasut agar supaya mereka ya bertikai kembali, bermusuhan kembali. Nggak bisa-bisa. Akhirnya mereka ambil anak-anak masih kecil, masing-masing dididik supaya bisa melontarkan syair-syair, membacakan syair-syair yang biasa. Syair-syair ini digunakan oleh orang Aus maupun Khazraj untuk saling melempar sambut menyambut itu syair, saling tuduh, saling cerca, saling maki diantaranya dengan menggunakan syair. Ya, maka ya, diajarkanlah anak-anak ya untuk saling lontar syair seperti itu. Ini nampaknya seperti perlombaan gitu, perlombaan baca puisi, tapi isinya puisi tersebut adalah puisi-puisi yang menyakitkan. Yang dahulu pada masa jahiliyah mereka itu biasa melontarkan syair-syair ini untuk menyerang satu sama lain. Nah, kemudian anak-anak ini diperintahkan untuk membacakan syair tersebut di pasar, di tempat keramaian seperti itu. Saling caci mencaci satu sama lain, ya, antara anak-anak. Nah, tentunya kan syair-syair ini nih yang dibacakan ini, yang dahulunya bagi orang-orang tua mereka sakit kalau dengar cacian dari syair-syair tersebut. Akhirnya ya, orang-orang tuanya terpengaruh. Mereka pun saling melontarkan syair-syair yang mengecam satu sama lain. Yang Aus melontarkan syair-syair yang mengecam Khazraj, yang Khazraj pun melontarkan syair-syair yang mengecam kaum Aus. Akhirnya ribut, asalnya hanya dengan ribut dengan omongan, dengan kata-kata, caci mencaci, akhirnya mereka ribut beneran. Ya, mereka kemudian ajak berperang. Ya, seperti dahulu mereka biasa berperang, perang tanding di lapangan, akhirnya mereka bersepakat, ayo kita ya bertanding saja, duel saja di lapangan. Berangkat mereka ke sana. Nah, pada saat itu ya, kaum muhajirin yang ada di Madinah melihat ini gelagat ini, wah ini bahaya ini, bahkan bakal ribut ini, karena sudah masing-masing panas. Maka pada saat itu mereka mengadu kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mendengar ini langsung segera berangkat menuju lapangan di tempat yang mereka biasa mau bertanding. Ternyata ketika Rasulullah sampai di sana, ya, benar kondisinya mereka sudah siap-siap untuk saling baku hantam di antara mereka, ya, saling bunuh di antara mereka. Lalu Rasulullah SAW sampai di sana dan dikumpulkan mereka. Ya.
Apa Rasulullah katakan? Ya. Atarji'una ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Apakah kalian mau kembali menjadi kafir? Menjadi kafirnya dengan apa? Bukan, oh dia asal muslim, oh saya keluar dari Islam. Bukan. Yaitu yadribu ba'dukum riqaba ba'd, dengan saling bunuh satu sama lain di antara kalian. Ya, karena seorang muslim yang bunuh seorang muslim yang lain, ya bukan karena sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hak. Itu Allah sebutkan kan, barang siapa yang membunuh seorang mukmin, wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban alima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin, maka Allah katakan apa? Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahanam. Ya. Balasannya neraka jahanam apa? Khalidan fiha. Dia kekal di sana. Orang yang kekal di neraka jahanam adalah orang yang kafir. Bukan itu saja, ya, Allah murka kepadanya, ya. Fajazauhu jahannamu khalidan fiha. Bukan waman yaqtul waman qatala wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Mereka kekal di sana, Allah murka kepadanya, Allah melaknatnya, dan Allah menyiapkan baginya azab yang besar. Ini dalam surah An-Nisa ayat 93. Ini azabnya berlapis. Kalau kekal di neraka kan kita ketahui itu adalah balasan orang yang mati dalam keadaan kafir. Jadi apa yang Rasulullah katakan? La tarji'u ba'di kuffaran. Jangan kalian kembali selaku menjadi kafir, yadribu ba'dukum riqaba ba'din, ya, di mana kalian saling bunuh satu sama lain. Nah, ini hal ini yang tidak disadari, ya. Orang banyak mengaku muslim tapi mereka bertikai satu sama lain, ya, bahkan bukan hanya cacian, omongan, saling mengkafirkan satu sama lain. Bahkan terjadi saling pembunuhan di antara kaum muslimin karena perbedaan madhab, ya, seperti itu. Karena perbedaan kelompok, saling bunuh di antara mereka. Ini adalah sesuatu yang berbahaya sekali. Ya, jangan kira seorang, dia sudah membunuh saudara mukmin, dia mati dalam keadaan muslim. Ya, kalau dia mati pada saat itu, dia mati dalam keadaan kafir. Ini sesuai firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam surah An-Nisa tadi. Oleh karena ini perpecahan sering ini dikobarkan seperti, ya, yang dahulu terjadi. Orang Yahudi membuat perpecahan, menghasut kaum muslimin untuk saling bermusuhan. Sekarang pun seperti itu. Ya, tapi bukan hanya oleh orang Yahudi, oleh Zionis, tapi orang yang ngaku muslim jadi antek-antek Yahudi. Ya, selalu dengan perbedaan mazhab diperuncing, bahkan dihasut untuk, ya, mengkafirkan satu kelompok dengan kelompok yang lain. Ya. Inilah yang sebenarnya yang membuat kaum muslimin menjadi lemah, ya.
bertikai di antara mereka, berpecah belah di antara mereka, ini adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam. Lihat sekarang bagaimana negara-negara Islam nggak mempunyai kemampuan. Ya, ketika saudara mereka dijajah di Palestina, ya, negara-negara sekitarnya, negara-negara Arab nggak ada yang mau bantu. Cuman omongan aja, konferensi, mengutuk, tapi kemampuan nggak ada. Itu seperti yang dilakukan oleh Iran sekarang. Ya, Hamas di Palestina dibantu, ya, dengan persenjataan, dengan teknik perang, dengan cara membuat rudal dan sebagainya seperti itu. Ya, tapi negara-negara Arab banyak ya hanya bicara saja, mengklaim seperti itu. Nah, ini adalah memang taktiknya orang-orang Yahudi dan dan musuh-musuh Islam yang ingin melemahkan kaum muslimin seperti itu. Dan padahal di dalam Al-Quran sudah berkali-kali Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kaum muslimin agar supaya mereka bersatu, ya, tidak bercerai-berai. Perbedaan satu sama lain itu adalah suatu keniscayaan. Ya. Orang ini memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia ini beda-beda, ada beda keahliannya, beda bakatnya, beda kepinterannya, ya. Beda cara berpikirnya seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala satukan ini dalam bingkai keislaman dan keimanan. Ini yang harusnya menjadi menjadi acuan, menjadi patokan agar supaya kaum muslimin bersatu dalam keimanan dan keislaman. Rukun imannya jelas, rukun Islamnya jelas. Kalau perbedaan-perbedaan ya, dalam hal-hal furu', ya, dalam hal pemahaman, itu adalah sesuatu ya, yang merupakan keniscayaan. Karena manusia ini Allah Subhanahu wa taala berikan tidak sama. Walau syaa rabbuka laja'alahum ummatan wahidah. Kalau Allah menghendaki, bisa saja Allah menjadikan kita ini sama semuanya, satu umat. Allah tidak jadikan seperti ini. Manusia ini dijadikan khalifah, tidak Allah jadikan seperti misalnya hewan yang sama, macan, mirip, semuanya sama, semuanya perilakunya. Gajah sama semuanya perilakunya. Kalau manusia ini sebagai khalifah di muka bumi ini memang harus beda-beda seperti itu. Ya, ada perbedaannya maksudnya seperti itu adalah bakat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kalau andai kata sama semuanya, ya manusia, misalnya kepintarannya sama, jadi dokter semuanya. Siapa yang akan jadi petani? Siapa yang akan jadi tukang jahit? Siapa yang akan jadi tukang bangunan dan sebagainya? Manusia ini memerlukan dengan keragaman, keahlian, profesi ini saling bantu satu sama lain. Untuk bangun satu gedung masjid megah seperti ini saja, bukan satu ahlinya, macam-macam. Bukan ahli struktur saja. Ada arsiteknya, ada ahli lampunya, listriknya, ada plumbingnya, ya, dan seterusnya. Apalagi makin besar gedungnya tersebut, makin banyak lagi, makin kompleks dan makin banyak tenaga-tenaga ahli yang berkecimpung di sana. Mereka semuanya beda-beda keahlian, tapi bisa membangun seperti misalnya menara tertinggi, bangunan tertinggi yang di Burj Khalifah itu kan memerlukan berbagai insinyur, berbagai keahlian, berbagai disiplin ilmu. Walaupun mereka beda-beda, tapi karena tujuannya sama, membantu membangun satu gedung, mereka bisa bersatu seperti itu.
Nah ini kaum muslimin harusnya seperti itu, berbeda-beda keahlian, berbeda-beda pemahaman. Kalau tujuannya satu, yaitu mencari keridhaan Allah demi izzah Islam wal muslimin, perbedaan ini nggak ada artinya. Bahkan saling melengkapi satu sama lain, ini menjadi kekuatan yang besar, yang dahsyat. Ini seharusnya. Kaum muslimin kan jumlahnya begitu besar, tapi karena dipecah-pecah seperti ini, ya, maka mereka menjadi lemah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di ayat berikutnya di sini, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian satu umat, satu golongan yang senantiasa menyeru kepada kebaikan dan memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Karena ini adalah merupakan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini adalah sebagai penstabilan satu umat agar supaya mereka tetap tegak di dalam kebenaran. Di ayat 110 nanti Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu suatu umat itu akan menjadi umat yang terbaik, kuncinya adalah amar ma'ruf nahi mungkar dan beriman kepada Allah, yang dilandasi dengan keimanan kepada Allah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian menjadi umat yang terbaik yang dikeluarkan bagi umat manusia, yaitu syaratnya apa? Saling memerintahkan dengan kebaikan, mencegah kemungkaran, dan itu semuanya dilandasi dengan keimanan kepada Allah. Nah ini dalam 104 pun Allah sudah ingatkan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ya, ini masih dalam konteks tadi amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa diperlukan? Supaya mengingatkan ketika ada benih-benih pertikaian, benih-benih perpecahan, hendaknya ya, ada orang-orang yang mengingatkan agar supaya mereka tidak terpecah belah. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang berpecah belah, berselisih, mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Ya, setelah sudah datang kepada mereka bayyinat, penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah punya ya pedoman hidup Al-Qur'an, ya, juga sunnah Nabi kita Muhammad SAW, tapi kok masih bertikai? Jangan kalian bertikai. Karena ya orang itu bertikai biasanya kalau dia melupakan pedoman hidup yang utama ini, Al-Quranul Karim. Egonya lebih tinggi, kepentingan duniawinya itulah yang menguasainya. Nah biasanya itu merupakan bibit-bibit ya perpecahan, bibit-bibit pertikaian. Kalau udah kepentingannya duniawi masing-masing ya akan bertikai, akan bersaing, kemudian saling bermusuhan satu sama lain. Jadi Allah ingatkan, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun adzim, dan bagi mereka akan mendapatkan azab yang besar. Yaitu orang-orang yang bertikai ini ya akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi pertikaian, perpecahan ya, di antara kaum muslimin adalah merupakan suatu kondisi di mana seorang itu kembali kepada jahiliyah. Tadi ketika Rasulullah SAW mengingatkan Aus dan Khazraj yang ingin berperang kembali, Rasulullah katakan,
atarji'una ba'di kuffaran, apakah kalian mau kembali menjadi kafir setelah kepergianku? Yadribu ba'dukum riqaba ba'd, di mana di antara kalian saling bunuh satu sama lain. Rasulullah juga ingatkan bahwasanya fanatik kesukuan, fanatik golongan ini adalah bagian dari adat jahiliyah. Da'uha fa innaha muntinah, tinggalkan kefanatikan tersebut karena itu sudah bau busuk, kata Nabi. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala pun mengingatkan bagaimana mereka yang berpecah belah, berselisih satu sama lain, padahal setelah datang penjelasan kepada mereka, Allah ingatkan, ulaika lahum adzabun adzim, mereka adalah orang yang akan mendapatkan azab yang besar dari Allah. Nah, di sini ayat 106-nya Allah tegaskan, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari nanti di yaumil qiyamah ada wajah-wajah yang putih bersinar, dan juga ada wajah-wajah yang menghitam. Ada yang putih dan ada wajah-wajah yang hitam kelam. Jadi ini gambaran bagaimana orang-orang yang beriman wajahnya putih, bersih, bersinar. Adapun orang-orang yang kafir wajahnya hitam, kelam, suram, seperti itu. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum, Allah terangkan kenapa orang yang berwajah hitam itu, kenapa mereka bisa seperti itu wajahnya. Akafartum ba'da imanikum. Nah, Allah ingatkan, kenapa kalian kafir setelah dulunya beriman? Dulunya kan beriman. Mereka kafirnya seperti apa? Kafirnya tadi dengan bertikai, dengan berpecah belah tadi. Ini ada kaitannya dengan perintah sebelumnya. Jadi kafirnya bukan dia murtad langsung begitu, enggak. Tapi karena dia bertikai, berperang dengan sesama muslim dan saling bunuh di antara mereka. Ingat tadi dalam surah An-Nisa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ayat 93 tadi, bagaimana orang yang membunuh seorang mukmin balasannya adalah neraka jahanam, kekal di sana. Ini yang kekal di neraka jahanam adalah balasan orang-orang yang kafir. Kalau orang yang masih ada iman masih bisa keluar dari neraka jahanam. Tapi kalau dia bilang sudah kekal, dimurkai oleh Allah, dilaknat oleh Allah, itu dilaknat arti dijauhkan dari rahmat Allah. Arti nggak mungkin dapat rahmat lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bahayanya. Orang mungkin nganggap biasa, oh dia kan masih ngaku muslim. Tapi kalau dia ngaku muslim, dia membunuh muslim yang lain dengan sengaja, ini dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui keimanan seorang. Dikategorikan mereka adalah orang yang kafir setelah keimanan mereka. Fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun, maka rasakanlah azab tersebut disebabkan kekafiran kalian. Jadi itulah kondisi orang yang wajahnya menghitam tadi. Sebaliknya, wa ammal ladzina byaddat wujuhuhum, adapun orang-orang yang wajahnya putih berseri, mereka itu fa fi rahmatillah hum fiha khalidun, mereka berada di dalam rahmat Allah, di dalam surganya Allah. Hum fiha khalidun, afan, mereka kekal di sana. Tilka ayatullahi natluha alaik, itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepada engkau. Wa mallahu yuridu zulman lil alamin, dan Allah tidak
mau berbuat zalim bagi seluruh alam. Allah Subhanahu wa taala mustahil ya berbuat zalim bagi seluruh alam. Ya, apa yang mereka dapatkan dari azab tersebut bukan karena Allah zalim, akan tetapi karena kezaliman mereka sendiri. Ya. Wa mallahu yuridu dzulman lil alamin, dan Allah sama sekali tidak ingin berbuat zalim kepada alam, kepada seluruh alam. Maksudnya kepada seluruh manusia. Ya, walaupun mereka tadi kenapa kok diazab? Bukan karena Allah zalim, tapi itu adalah akibat dari perbuatan mereka sendiri. Nah, ini ayat ini banyak di antara kaum muslimin mengabaikan, ya, seolah-olah ini hal-hal yang nasihat-nasihat biasa. Padahal ini adalah sesuatu yang sangat penting dan sangat bahayanya ya, kalau diabaikan sangat fatal seperti itu. Seperti yang Rasulullah SAW ingatkan ketika para sahabatnya itu dari Aus dan Khazraj ingin kembali bertikai, saling berperang di antara mereka. Ya, Rasulullah sampai tergopoh-gopoh mengingatkan mereka. Itu diingatkan, ya, apakah kalian mau kembali menjadi kafir dengan saling bunuh di antara kalian? Ini juga Rasulullah ingatkan ketika beliau khutbah di Hajjatul Wada. Rasulullah juga kembali mengingatkan, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dakum riqaba ba'd. Janganlah kalian kembali menjadi kafir setelah, ba'di arti setelah meninggal aku nanti, di mana kalian saling bunuh satu sama lain. Ya. Nah, inilah sebenarnya hal yang diingatkan di awal tadi, yaitu di ayat 102 dari surah Al-Imran, yang Allah katakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslim. Itu jangan supaya mati dalam keadaan kafir seperti itu. Ya, inilah yang dapat saya sampaikan dari apa yang kita baca di surah Al-Imran ayat 102 sampai 108. Bila ada yang ingin ditanyakan, tafadhol. Mengapa Allah tidak menghukum orang-orang yang terjadi sekarang seperti Israel, orang Amerika? Allah tidak menghukum dalam arti cara iman Islam itu mencegah supaya jangan sampai terjadi kerusakan atau berkurangnya komunikasi. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan bagus nih. Allah Subhanahu wa taala tentu akan membela kaum muslimin jika mereka intan surullaha yansurkum.
Allah katakan dalam Al-Quran, jika kalian membela agama Allah, Allah akan membela kalian. Seperti itu. Kita lihat kaum muslimin, ya. Kenapa mereka teraniaya seperti itu? Tentunya bagi mereka yang teraniaya, kemudian mereka tetap dalam keimanannya, mereka akan mendapatkan balasannya di akhirat nanti. Misalnya saudara-saudara kita yang di Palestina, mereka dibom, apa yang meninggal, insya Allah mereka meninggal dalam keadaan syahid. Tapi kaum muslimin yang sekitarnya yang tidak peduli, yang tidak membantu mereka, itulah yang akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya, kaum muslimin sekarang ini selalu menjadi pecundang. Itu disebabkan mereka mengabaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bersatu, ya. Mereka bertikai di antara mereka. Ya, oleh karena itu, akibat pengabaian perintah Allah, mereka akhirnya sekarang merasakan hal tersebut. Ya. Allah Subhanahu wa taala jadikan di dunia ini adalah tempat bagaimana setiap orang ini mendapatkan ujian. Bagaimana dia menghadapi ujian tersebut. Ya, kan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum." Yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan kematian ini tujuannya adalah untuk menguji kalian. Nah, ini ujiannya bagi kaum muslimin, ya, karena mereka tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dengan bersatu di antara mereka, mereka akhirnya mendapatkan seperti ujiannya itu dari orang-orang kafir tadi, orang Yahudi. Ya, mereka terhinakan, ya, ditindas satu sama lain. Ya, sebab mereka tidak bersatu satu sama lain seperti itu. Ini akibat dari pertikaian. Dan andai kata mereka bersatu, nggak ada yang berani, ya, mengucilkan mereka. Anda ingat satu hadis Nabi kita Muhammad SAW, Rasulullah pernah mengatakan, satadada'a alaikumul umamu kama tatada'al akalatu ala qas'atiha. Nanti suatu saat umat-umat yang lain itu akan menyerang kalian, ya, mengerubutin kalian, kama tatada'al akalatu ala qas'atiha. Seperti orang yang lagi mau makan, ya, di suatu nampan ngerubutin makanan. Jadi biasa makan kalau di nampan tuh, ya, makan berempat, berlima, ya, dalam satu nampan kan merebutin makanan yang ada yang di nampan. Nanti kata umat Islam juga seperti itu, dikerubutin oleh umat-umat lain. Lalu Rasulullah, sahabat nanya, awamin qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Apakah kita itu pada saat itu sedikit, ya Rasul, jumlah kita sedikit? Jawab Rasul, la walakinnakum katsirun. Enggak, padahal kalian banyak pada saat itu. Jumlah kalian banyak. Seperti sekarang ini kan jumlah kaum muslimin banyak. Walakinnakum ghutha'un bal antum katsirun walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Akan tetapi kalian walaupun banyak, sama seperti sampah-sampah yang terbawa atau ranting-ranting kering, daun-daun kering yang terbawa oleh ombak, yang terbawa oleh air. Ketika ada banjir, itu sama seperti itu. Kalian walaupun banyak, tapi nggak punya pendirian, nggak punya persatuan, nggak punya prinsip, sehingga terombang-ambing seperti daun-daun yang kering, kalau di bawah hanyut oleh
air bah, air ke kanan dia ikut ke kanan, air ke kiri ikut ke kiri. Seperti itulah kondisi kaum muslimin. Jadi kaum muslimin sekarang itu ya mereka tidak punya prinsip. Yang prinsip mereka adalah yang mana menguntungkan itulah yang diambil. Sekarang ini seperti itu. Nah, oleh karena itulah kata Nabi, mereka itu dikerubutin oleh umat-umat yang lain. Dan pada saat itu Allah Subhanahu wa taala ya, akan taruh di hati mereka ya ketakutan. Kenapa? Ya, karena mereka diliputi oleh hubbud dunya wa karahiyatul maut. Mereka diliputi oleh hubbud dunya ya, yang menjadi acuan mereka adalah kesenangan dunia dan takut kepada kematian. Inilah kondisi kaum muslimin yang sekarang ini kalau mereka selalu menjadi pecundang seperti itu. Ya, ini untung masih ada orang kaum muslimin yang sekarang ini menjadi contoh yang melawan kezaliman tersebut. Yaitu seperti yang di Iran ini. Mereka berani membantu orang-orang mustad'afin di Palestina, menentang kezaliman, menentang kesewenang-wenangan seperti yang dilakukan oleh Zionis seperti itu. Nah, ini adalah izzatul Islam sebenarnya. Tapi kaum muslimin yang lainnya banyak yang sama sekali nggak peduli, malah menganggap, ada yang menganggap oh ini sih perang antara sesama pembenci Islam. Masa pembenci Islam yang membela Islam ya, almarhum Syahid Imam Ali Amani ya, mengatakan kita ini berperang demi Islam, demi izzatul Islam, dan mereka menyerukan senantiasa untuk kaum muslimin ini semuanya bersatu antara Sunni dan Syiahnya, dan juga memfatwakan melarang bagi kaum Syiah untuk melaknat para sahabat mulia ya, melaknat istri-istri Nabi. Ini sampai di Syekhul Azhar sampai terkagum-kagum dan menghargai fatwa yang begitu baik ini, yang fatwa yang menunjukkan bagaimana tekadnya untuk mensatukan kaum muslimin. Andai kata kaum muslimin bersatu, nggak berani itu ya, negara-negara lain untuk menindas kaum muslimin. Nah, ini dengan sekarang saja ya, ini menunjukkan bagaimana baru satu saja ini kaum muslimin terlihat begitu kuat ya, mereka nggak mau ya berpikir ulang seperti itu. Tapi kalau ini terus tidak dibantu oleh kaum muslimin ya, dikhawatirkan nanti ya, negara-negara Islam yang lain pun akan terkena imbasnya. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum saja ke misalnya penindasnya itu? Ya, Allah Subhanahu wa taala baru mau menolong kalau kita mau menolong agama Allah. Nah, mudah-mudahan ya, dengan orang-orang di Iran berjuang sekarang menolong agama Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menolong mereka ya, insyaallah. Saya rasa itu saja pengajian kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana dhunubana وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان وأعده علينا سنين بعد سنين وأعوام بعد أعوام
زائدين لا منتقصين راضين غير ساخطين مجتمعين لا متفرقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.